Yang Bapak rasakan adalah yang kemarin demo itu karena tekanan berkepanjangan di ekonomi, karena kesalahan kebijakan fiskal dan moneter sendiri yang sebetulnya kita kuasain. Yang jadi pertanyaan saya kan, di sini Komisi 11 rapatnya dengan Menteri Keuangan berapa ratus hari dalam setahun. Kenapa tidak pernah mempertanyakan itu? Dan saya Bayangin lo lagi nongkrong di warung kopi favorit. Malam minggu, kopi hitam panas masih mengepul. Asap rokok melingkar-lingkar di udara, obrolan enggeloreng-ngidal ngalir kayak sungai kecil. Ada yang bahas bola, ada yang bahas politik, ada juga yang sekadar curhat kerjaan. Di tongkrongan itu, biasanya ada satu orang yang selalu jadi pemeriah, ngomong ceplas-ceplos, blak-blakan, tanpa mikir basa-basi. Nah, kira-kira begitulah sosok Purbaya Yudi Sadewa. Kalau kita tarik ke dunia politik ekonomi, beberapa pekan terakhir, nama Purbaya jadi rame banget dibahas. Bukan cuma di media, tapi juga di tongkrongan, di timeline medsos, bahkan di grup WhatsApp keluarga. Kenapa? Karena gaya komunikasinya beda, nggak pakai tedeng aling-aling. Kalau ada masalah, dia sebut masalah. Kalau ada kebocoran, dia buka ke publik. Biasanya pejabat ngomong soal ekonomi kayak orang pidato di seminar kata-katanya manis, rapi, penuh istilah teknis yang bikin ngantuk. Tapi Purbaya, dia kayak temen tongkrongan yang bilang langsung, bro, ini duit negara numpuk, tapi nggak ngalir ke rakyat. Gimana mau maju? Kalau kita lihat ke belakang, Menteri Keuangan sebelumnya punya gaya komunikasi lebih diplomatis. Angka-angka ditampilkan dengan rapi, kadang bahkan dikemas, seakan ekonomi baik-baik saja. Nah, Purbaya hadir kayak orang yang buka masker itu semua. Dalam satu wawancara, Purbaya terang-terangan bilang bahwa suntikan Rp 20 triliun ke bank-bank BUMN justru nggak berdampak maksimal. Hal ini senada seperti yang dikutip dari Kompas, yang mengatakan bahwa bank-bank BUMN terlalu lamban menyalurkan kredit, sehingga uang negara yang mestinya berputar untuk rakyat justru tersendat di meja birokrasi. Kalau pakai analogi tongkrongan kopi, bayangin, kita patungan Rp 20.000 buat beli makanan bareng. Duit udah terkumpul, tapi yang pegang duit malah diem, nggak beliin apa-apa. Kita yang udah lapar cuma bisa nunggu. Akhirnya, makanan gak datang, tongkrongan jadi hambar. Begitulah kira-kira gambaran bank BUMN yang ditelanjangi Purbaya. Punya modal gede, tapi nggak dipakai buat rakyat kecil. Purbaya kemudian ngasih kritik soal aliran kredit ke UMKM. Menurut dia, uang itu harusnya jadi bensin buat mesin ekonomi kerakyatan. Tapi kenyataannya, bensin itu cuma numpuk di tangki. Kalau mau lebih gampang, bayangin bendungan gede. Airnya melimpah, penuh sampai atas. Tapi pintu airnya macet, nggak ngalir ke sawah. Petani kebingungan, padahal sawahnya kering. Ironis banget, punya air meluber, tapi gagal panen. Itulah kondisi ekonomi kita. Uang negara ada, tapi nggak ngalir ke UMKM, nggak masuk ke pedagang kecil, nggak nyampe ke tukang bakso atau tukang jahit yang butuh modal kecil buat muter usaha. Kritik Purbaya bukan cuma buat bank. Pertamina juga kena semprot. Ia bilang, tata kelola yang lamban justru jadi beban fiskal. Biasanya, kritik ke BUMN energi cuma muncul di laporan audit dokumen tebal yang nggak pernah dibaca orang awam. Tapi kali ini, Purbaya nyampein langsung di forum terbuka. Analoginya, bayangin tongkrongan lagi ngumpul, semua udah patungan. Tapi ada satu teman yang tiap kali diminta kontribusi, alasannya ribet. Kadang pura-pura nggak bawa duit, kadang bilang nanti aja. Akhirnya yang lain jadi harus nombokin. Pertamina di mata Purbaya mirip kayak teman pelit itu. Besar, punya modal, tapi bikin orang lain repot karena kelola duitnya lamban. Gaya ini tentu bikin dua reaksi berbeda. Di sisi rakyat biasa, banyak yang seneng. Akhirnya ada pejabat yang jujur, ngomong apa adanya. Kayak di tongkrongan, semua orang lega karena ada satu orang yang berani bilang, bro, ini salah, lo ngelakuin yang nggak bener. Tapi di sisi lain, birokrat, direksi BUMN, dan pejabat elit rasanya kayak kena siraman kopi panas. Karena aib yang biasanya bisa ditutup rapat, sekarang diumbar ke publik. Bagi mereka, ini bukan sekadar kritik, tapi juga bikin malu. Kalau kita tarik ke teori, sebenarnya apa yang dilakukan Purbaya punya irisan dengan konsep ekonomi kerakyatan. Bung Hatta dalam bukunya Demokrasi Kita menulis bahwa perekonomian harus bertumpu pada usaha bersama dan berorientasi pada kemakmuran rakyat kecil. Bukan hanya segelintir elit
Purbaya dengan kritiknya soal Bank Lamban menyalurkan kredit sebenarnya sejalan dengan Bung Hatta. Karena bagi ekonomi kerakyatan, yang penting bukan seberapa gede uang negara, tapi seberapa lancar uang itu ngalir ke rakyat kecil. Kalau duitnya ngendap, ya sama aja bohong. Analogi gampangnya, tongkrongan beli kopi 10 gelas, tapi yang minum cuma satu orang. Sisanya diem aja di meja. Apa itu bikin suasana enak? Enggak. Yang bener, kopi itu harus diminum bareng-bareng, biar tongkrongan hangat. Itulah semangat ekonomi kerakyatan. Bareng-bareng maju. Bukan segelintir aja yang nikmatin. BUMN selama ini digambarkan sebagai raksasa. Badannya besar, duitnya banyak, asetnya melimpah, tapi apa gunanya kalau jalannya lamban? Kayak temen tongkrongan yang badannya gede, tapi kalau disuruh ambil gitar di pojokan aja, ogah-ogahan. Akhirnya, semua harus nungguin. Purbaya hadir kayak temen yang nggak sabar lagi. Dia bilang langsung, lo gede, tapi jangan bikin repot. Bergerak dong, biar semua bisa nikmatin. Tapi muncul pertanyaan penting. Apakah gaya black-blacken ini efektif? Atau malah berisiko bikin resistensi dari dalam? Karena nggak semua orang suka kalau aibnya dibuka di depan umum. Bayangin, tongkrongan lagi ngumpul. Ada yang ditegur keras di depan semua orang. Bisa jadi dia sadar. Bisa juga malah ngambek dan nggak nongkrong lagi. BUMN pun sama. Dibuka aibnya, bisa jadi mereka terpaksa berubah. Tapi bisa juga malah bikin mereka keras kepala. Tidaknya, publik sekarang lebih tahu masalah sebenarnya. Bahwa bukan duitnya yang kurang, tapi caranya salah kelola. Purbaya bikin kita sadar. Uang negara bukan buat dipajang, tapi buat bekerja. Tinggal pertanyaannya, apakah gaya black-blacken ini bikin BUMN sadar akan kebobrokannya? Apakah keberanian ini banner-banner jadi langkah awal reformasi? Atau jangan-jangan ini cuma gaya komunikasi politik, strategi citra yang ujungnya sama aja? Kalau kita balik lagi ke tongkrongan kopi, Purbaya ini kayak teman yang berani ngomong. Pertanyaannya, apakah ngomong doang cukup atau dia juga bakal turun tangan buat beli kopi? Bagi rata dan pastiin semua bisa minum. Kalau iya, mungkin ini awal baru buat ekonomi kita transparan, jujur, dan pro rakyat. Tapi kalau cuma berhenti di kota-kota, ya semua cuma jadi obrolan tongkrongan, seru, tapi nggak ada aksi nyata. Pada akhirnya, rakyat cuma pengen satu hal. Uang negara jangan jadi patung, tapi jadi aliran yang nyata buat kehidupan sehari-hari. Kalau Purbaya bisa buktiin itu, maka belak-belakan bukan cuma gaya, tapi jadi pintu air menuju kesejahteraan Apa rakyat. kata-kata untuk kawan pajak hari ini? Jangan lupa makan dari tempat UMKM, hidupkan sektor UMKM.